warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melampirkan laporan akhir pemrograman SQL untuk memenuhi persyaratan UAS mata kuliah pemrograman SQL. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Amelia Nurhalizah. Terus ada Rizky Satya Wicaksono, Ruth Shalomita, Fatur Aulia Reski, dan Sitanggang Immanuel. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu akan dibahas oleh teman saya, Fatur Aulia Reski. Dipersilakan. Ya, Jadi di sini yang pertama-tama kita membuat database-nya yang bernama Shop Analysis. Database ini untuk membuat ruang penyimpanan yang akan digunakan untuk menyimpan tabel-tabel dan data yang terkait dengan analisis toko nantinya. Untuk membuatnya itu memakai create database Shop Analysis untuk namanya. Lalu di sini kita akan memakai si database tersebut. Lanjut, di sini kita membuat tabel customer dengan cara create table customer, lalu membuat kolomnya yang berisikan dua, yaitu customer ID dan customer name. Customer ID itu kita buat integer dan kita jadikan primary key. Lalu untuk customer name kita jadikan varchar dengan 100. Lalu di sini kami membuat database-nya yang berisi 50 data dengan customer ID dan customer name. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu saya membuat tabel order. Nah, di sini saya membuatnya dengan create table order dengan order ID sebagai primary key dengan customer ID sebagai foreign key-nya dari tabel customer, dan value-nya itu saya buat secara berurutan. Mungkin boleh langsung di scroll ke bawah aja. Nah, ini adalah tabel ordernya. Nah, kan tadi saya sudah membuat order ID-nya itu sebagai primary key-nya. Nah, dan juga tabel customer ID sebagai foreign key dari tabel customer, dan value-nya itu saya buat secara berurutan seperti yang ada di tampilan ini. Nah, ini berurutan dari angka 1 sampai 50 karena dataset yang diperlukan itu minimal kan 50. Nah, kemudian untuk order date-nya saya membuat tanggal pembelian dari customer itu secara acak dari tahun 2023 sampai 2024. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. baik. Di sini kami membuat tabel produk dengan produk ID menggunakan tipe data primary key. Di kolom pertama, lalu kolom keduanya kami menggunakan varchar pada kolom product name. Kemudian pada kolom unit price kami menggunakan data desimal. Lalu di sini kami memasukkan nilai di kolom-kolom tersebut dengan format yang pertama itu memasukkan ini menggunakan kode unik yang gak bisa diduplikat. Lalu yang kedua itu masukkan nama produknya, kemudian di sini memasukkan harganya yang dengan format desimal. Di sini saya memasukkan 50 data dari produk. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk order detail ini kita buatnya creatable order details, kemudian isinya order detail ID ini berupa integer, ini sebagai primary key, kemudian order ID-nya ini menggunakan integer, kemudian product ID juga integer, quantity juga integer. Nah, untuk order ID ini adalah foreign key dari tabel orders. Kemudian product ID ini adalah foreign key dari tabel products.
Kemudian datasetnya, ini adalah datasetnya yang saya buat berjumlah 50 dataset. Order detail dan order ID ini dibuatnya berurutan dari 1 sampai 50. Kemudian produk ID-nya ini dibuat secara acak dari ID dari produk-produk yang sudah dibuat di tabel produk. Kemudian kuantitinya juga acak dari 1 hingga 10 tergantung produknya. Oke, lanjut. Oke, untuk logic yang terakhir di sini sebelum saya masuk, saya menggunakan yang namanya CTE atau Common Table Expression. Ini salah satu fitur di SQL yang memungkinkan itu kita bisa membuat table sementara yang bisa kita pakai di seluruh query utama. Jadi CTE ini bisa ngebantu kita buat suatu query SQL yang kompleks jadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Jadi kalau CTI ini tuh kayak suatu fungsi, kayak kalau di pemrograman itu kayak def, nantinya kita bisa panggil di bawahnya, jadi kita nggak perlu bikin satu-satu lagi secara ribet gitu. Nah, untuk yang pertama itu ada aku membuat CTE buat pelanggan baru. Nah, ini ada beberapa source code, mungkin saya jelasin singkat aja ya. Nah, ini jadi di sini kami melakukan join antara tabel customer dan order berdasarkan customer ID yang sama. Terus di situ ada where extract ya. Itu dia buat menyaring pesanan yang dilakukan pada tahun yang sama dengan tahun saat ini atau pelanggan baru. Yang kedua itu saya membuat CTE untuk pelanggan lama yang old customer S. Nah, old customer S ini buat ngedefinisiin CTE, aku bikin namanya old customer. Ada juga itu select listing, itu kita bisa milih ID pelanggan yang unik dari tabel customer. Terus di sini juga saya ngelakuin join antara tabel customer dan tabel order berdasarkan customer ID yang sama. Terus ada lagi where extract, itu menyaring pesanan yang dilakukan sebelum tahun ini atau di sini yang kami maksud itu pelanggan lama. Nah, di sini ada logic buat menghitung total nilai pesanan. Nah, di sini itu ada order total AS, itu kita definisiin CTE yang bernama order total. Nah, terus ada select customer ID yang sum. Nah, ini itu buat memilih ID pelanggan dan menghitung total nilai pesanannya. Terus ada for order join order detail on order ID, itu buat ngelakuin join antara table order dan order detail berdasarkan order ID yang sama. Di sini saya pakai join product on OD product ID. Ini kita ngelakuin join antara tabel order detail dan produk berdasarkan produk ID yang sama. Terus aku pakai group by, aku tembak di customer ID-nya untuk mengelompokkan hasil berdasarkan customer ID. Begitu juga dengan total nilai pesanan pelanggan baru dan pelanggan lama. Nah, kalau pelanggan baru dan pelanggan lama ini ada select new customer as customer type, itu buat ngembaliin string new customer sebagai tiga pelanggan. Nah, kalau itu ada count NC customer ID as customer count, itu buat logic menghitung jumlah pelanggan baru. Ada collage itu ini kira-kira buat menghitung total nilai pesanan pelanggan baru menggunakan fungsi collage untuk menghindari nilai nol. Nah, terus yang terakhir ada from new customer left join. Ini buat menggabungkan new customer dengan order total menggunakan join kiri. Jadi sehingga semua pelanggan baru termasuk meskipun mereka tidak memiliki pesanan. Nah, begitu kira-kira sampai pelanggan lama. Bedanya cuma di logic count doang. Nah, untuk kesimpulan dari kelompok kami itu, ini kan ada dua customer type-nya, ada new customer sama old customer. Di new customer ini total customernya ada 23. Total ordernya itu ada 2.600.000 sekian. Sedangkan old customer dia ada 27 customer. Totalnya itu 3.040.000 sekian. Jadi lebih banyak secara jumlah customer itu lebih banyak di customer yang lama. Dan juga berdasarkan total mereka ordernya setelah ditotalin, setelah dibandingkan all customer itu lebih banyak mengeluarkan duit atau
perbelanjaan daripada customer yang baru. Mungkin itu saja. Kalau dari saya kembalikan untuk penutup kepada saudari saya Amin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas presentasinya. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami, kelompok 3, untuk memenuhi syarat UAS pemrograman SQL. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan yang tidak disengaja kita lakukan. Langsung saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.